Alhasil uang tiket tersebut ini diberikan kepada pemain Arema ya waktu itu. Kemudian di pekan 31 ini saya menyaksikan pertandingan PSIS melawan Arema di laga away. Ketika itu Arema unggul bisa menahan imbang PSIS 1-1. Hampir kalah waktu itu ya, karena di menit-menit injury time ini Arema mencetak gol dari tendangan jarak jauh yang dicetak oleh Roni Firmansyah, dan ini sekaligus terakhir kalinya saya menyaksikan pertandingan ini di Stadion Jatidiri Semarang sampai sekarang ya. Kemudian di pekan 32 ini saya away lagi ke Stadion Sijala Harupat. Nah, waktu itu ini waktu itu skornya 0-0 ya. Waktu itu melawan Pelita Jaya di Stadion Sijala Harupat Bandung. Kemudian di pekan 34, pekan terakhir ya, waktu itu ini saya menyaksikan pertandingan Persija melawan Arema dengan skor akhir waktu itu Arema unggul 3-1. Nah, ini kalau liganya sudah saya bahas beberapa pertandingan liga, dan ini akan saya sambung karena durasi masih panjang ya. Karena ini di pertandingan ini akan saya buat part 1, part 2. Nah, di part 2 ini saya akan membahas tentang ini juga. Perjalanan Arema di musim 2008-2009 ini dengan di pertandingan Copa Indonesia. Nah, waktu itu Arema ini hanya sampai di babak pertama ya, atau babak 64 besar pertandingan Copa Indonesia tahun 2008-2009 ini, setelah kalah atas tim Persibo Bojonegoro. Nah, waktu itu di Malang di leg pertama ini Arema unggul 2-1 atas Persibo. Kemudian di putaran kedua Arema ini kalah 3-1 di Bojonegoro, sehingga Arema ini kalah agregat 4-3. Nah, ini kalau kita bicara prestasi tim Arema ini bisa dikatakan minim prestasi ya, karena finish di peringkat 10. Kemudian di Piala Indonesia ini juga hanya sampai babak pertama saja. Kemudian kita akan juga membahas tentang turnamen pramusim yang dijalani Arema di musim ini ya, sebelum Liga ISL ini bergulir, yaitu di Piala Gubernur Jawa Timur tahun 2007-2008. Nah, Arema ini waktu itu di babak 12 besar ini menjadi tuan rumah bersama tim Persela Lamongan yang menggunakan venue Stadion Surajaya, dan bersama tim Persik Kediri yang menggunakan venue Stadion Brawijaya Kediri. Nah, di pertandingan tuan rumahnya itu di Sidoarjo, Stadion Gelora Delta, dan Stadion Brawijaya Kediri. Kemudian yang terakhir ini di Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, ini ketika di pertandingan di grup Stadion Kanjuruhan ya, di grup A waktu itu Arema ini satu grup bersama Persela, Persibo, dan Mitra Kukar. Nah, Mitra Kukar ini kok bisa ikut Piala Gubernur Jawa Timur, padahal kan bukan dari Jawa Timur, karena tim Mitra Kukar ini adalah tim undangan ya, dari luar provinsi Jawa Timur. Waktu itu tim undangannya ini ada PSM Makassar juga. Nah, di pertandingan awalnya ini Arema kalah 0-2 atas Persela waktu itu. Kemudian di pertandingan keduanya ini Arema unggul ditahan imbang Persibo 1-1 ya waktu itu. Nah, dan di pertandingan terakhir ini Arema unggul 1-0 atas Mitra Kukar. Nah, ini ada yang menarik ya kalau kita bicara pertandingan Arema Persibo di tahun ini ya, karena di Piala Gubernur pekan kedua ini Arema bisa ditahan imbang Persibo, gol dicetak oleh Samsul Arif. Kemudian di pertandingan Piala Indonesia ketika di Stadion Kanjuruhan Malang, ketika Persibo kalah 2-1 tadi ya, yang saya sudah jelaskan di awal ini, pencetak golnya juga Samsul Arif. Kemudian di Bojonegoro ini ketika Arema kalah 3-1, Samsul Arif juga mencetak 2 gol dari 3 gol Persibo di waktu itu ketika Persibo menang 3-1 di Bojonegoro. Nah, kemudian setelah lolos dari babak ini penyisian grup ini kan ada 3 grup. Jadi setelah babak penyisian
12 grup ini 12 tim yang dibagi 3 grup ini diambil dua pemenang masing-masing grup ini ya, dan juga peringkat 3 ya dari 2 tim terbaik. Jadi kan ada 2 terus kemudian ada 2 lagi peringkat 3 terbaik. Nah, untuk babak 8 besar. Nah, babak 8 besarnya ini menggunakan sistem grup juga waktu itu. Nah, tuan rumahnya waktu itu adalah Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Stadion Kanjuruhan. Nah, Arema ini menjadi tuan rumah lagi ya, waktu itu menjamu ini tim ini kemudian saya lupa ya waktu itu di babak 8 besar ini Arema satu grup dengan siapa, tapi yang pasti Arema ini di babak 8 besar ini lolos ya dengan status runner up grup ya. Kemudian di babak semifinal ini yang digelar di Stadion Gelora Sidoarjo ini Arema unggul atas PSM 5-4, dan baru di final ini kalah 2-1 atas Persik Kediri. Nah, ini jadwalnya juga lucu waktu itu yang saya ingat. Semifinalnya digelar hari Sabtu, kemudian finalnya digelar hari Minggu. Jadi sangat mepet sekali ya waktu itu. Dan ini bisa dikatakan mepet karena waktu itu 1 minggu kemudian, nah ini baru ISL ini memang digelar. Nah, jadi operator dari turnamen ini sendiri juga mengebut ya sistem dari turnamen Piala Gubernur Jawa Timur tahun 2007-2008 ini. Dan Persik ini di akhir turnamen ini berhasil menjuarai Piala Gubernur Jawa Timur untuk yang keempat kalinya. Dan Persik ini sudah menorehkan 5 kali gelar Piala Gubernur Jawa Timur ya, bersama Persela Lamongan juga sudah 5 gol. Nah, kemudian ini juga masih ada sedikit waktu ya. Saya akan membahas tentang jersinya Arema di tahun 2008-2009 ya. Nah, ini jersey home-nya, kombinasi blue strong, biru dongker dengan kombinasi biru ya. Nah, kemudian ini away-nya ini juga warna merah ya dengan kombinasi abu-abu. Kemudian jersey third-nya ini berwarna hitam dengan kombinasi kuning. Nah, kalau jersey third-nya ini hanya sekali dipakai ya, seingat saya ya, ketika menjamu Persibo di babak Piala Indonesia. Jadi 2 kali dipakai di Malang dan dipakai di Bojonegoro waktu itu. Nah, kalau home away ini kan dipakai di Liga ya. Ini salah satu jersey terbaik ya kalau menurut saya sampai saat ini. Jersey satu desain ini ya, satu template ini digunakan untuk berbagai varian warna. Nah, demikian ya vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.